Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik. Afan ya, malam hari ini saya nggak open cam dulu ya. Saya nggak open cam dulu karena sinyal wifi-nya takutnya sedang down. Kalau misal saya open cam berarti saya harus ada dua device. Laptop untuk share screen, kemudian HP untuk open cam. Ya, seperti itu. Sementara saya off dulu untuk camnya. Saya on, nggak main-main masih, nggak sambil apa. Saya tetap fokus dengan belajar. Baik. Hidayah. Halo, Hidayah. Iya, Ustaz. Nah, terakhir sampai mana catatan kamu untuk yang adab? Adab mandi, Ustaz. Adab mandi. Ada berapa adab mandi? Sudah dicatat semua kah? Atau belum? Ada 9. Ada 9. Yang ada buang hajat sudah semua. Ada buang hajat sudah belum? Sudah ya? Ada buang hajat sudah. Apa bingung? Catatan antum gimana? Iya, sudah, Ustaz. Ada buang hajat. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1, 2. Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Terus yang kedua apa? Tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak boleh buang hajat menghadap tempat angin berhembus. Yang keempat, tidak berbicara atau berzikir. Yang keempat tadi. Masih ada adab kelima. Ditambahkan. Ya, bagi yang belum catatannya, nanti catatan antum bisa di-share di. Oh iya, catatan antum belum ada ya. Nidal Husna, antum nyatet nggak ada buang hajat? Ada buang hajat. Catatannya sama. Kenapa? Enggak. Belum ada catat. Sepertinya anak tidak masuk Ustadz pas itu. Ya, sayang sekali. Baik, anak tulis di chat, antum semua nyatet yang belum ada catatannya seperti Hidayah. Buang hajat. 1 sampai pelajaran ada apa fikih? apa? Ini fikih kan? Ini adab. Kita pelajaran apa sekarang? Oh, ada. Bukannya fikih, sasa. Jadwalnya kan berubah. Antum cek nggak? Coba dicek di jadwal. Nah, Ustaz. Nah, Hidayah. Halo. Iya, Ustaz. Di jadwal apa? Jadwal terbaru. Ada kok. Ada bukan? Jadwal baru ada kan? Antum lihat di grup, itu kan ada jadwal terbaru. Jadi, Iya, Ustaz. Jadi kan nanti kita ada beberapa mapel yang kita merger, kita gabungkan. Akidah itu gabung semua, sama fikih itu juga gabung semua. Nah, Selasa itu adab sama bahasa Inggris, dan juga bahasa Inggris sama hadis. Kalau khusus PAI adab saja, gitu kan? Kemudian kalau Rabunya nanti bahasa Arab sama matematika, ya bahasa Arab sama matematika nanti. Dari Rabu, hari Kamisnya sementara kosong dulu. Ya, sebenarnya mau diisi sirah tapi belum sempat nemu modulnya yang cocok. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi sekarang kita lanjutkan materi adabnya. Ya, tadi
Coba diulang, Hidayah. Ada buang hajat yang pertama apa? Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Ya. Ini sambil saya tulis di chat. Bagi yang belum ada catatannya, silahkan ditulis. Ada buang hajat yang pertama adalah berdoa sebelum masuk kamar mandi atau toilet. Kemudian yang kedua apa, Hidayah? Tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat di tempat terbuka. Tidak menghadap, ya. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Buang hajat juga. Kalau tempatnya tertutup tidak apa-apa, gitu ya. Di dalam bangunan itu tidak apa-apa. Tapi kalau tempat terbuka tidak boleh. Yang ketiga apa? Tidak boleh buang hajat menghadap tempat angin berhembus. Tidak boleh buang hajat berhembus. Karena nanti baunya jadi kemana-mana. Nah, secara ininya seperti itu. Kalau hadisnya ada. Yang keempat apa? Terakhir. Tidak berbicara atau berzikir saat buang hajat. Nah, ini dia. Tidak berbicara atau berzikir. Nah, baik. Ini saya kirim ke chat. Ya, silahkan. Mungkin bisa di copy paste dulu, ya, disimpan di catatan HP antum semua yang belum ada catatannya. Nanti disalin di buku. Jangan sampai tidak ada catatannya, ya. Dicatat itu, ya. Jangan sampai tidak ada catatannya. Kita masuk melengkapi dulu yang ada buang hajat ya, dan yang lainnya. Bagi yang nanti ini, nanti yang nomor 1 sampai 4 disalin ya. Disalinnya nanti. Sekarang kita ikut dulu ke adab yang kelima. Paham Nidaul Husna? Paham, Ustaz. Nah, Hilma paham? Hilma, halo. Paham. Nah, baik. Nomor 1 sampai 4 nanti silahkan dicatat ya. Sekarang nomor 1 sampai 4 itu antum copy dulu. Ya, di copy terus dipaste, ya, disalin terus ditempel di HP antum. Baik di catatan atau di WhatsApp atau di Telegram, ya, intinya disalin dulu. Nanti disalin di buku tulis, ya, seperti itu. Sekarang kita masuk adab yang kelima. Adab yang kelima yaitu takrimul yadil yumna an masil faraji, ya, yaitu memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan, ya. Memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Ya. Memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan. Jadi menyentuh kemaluan itu menggunakan tangan apa? Tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya. Di sini ada hadis pada lima fis sahihain an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzikrahu aw dzakarahu afan biyaminihi wala yastanajji biyaminihi wala yatanaffas fil ina. Ya, ini ada 3 adab ya, terangkum dalam satu hadis ya. Diriwayatkan dalam Sahihain, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW berkata, idza bala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian itu kencing, ya, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Jadi kalau pipis, kemaluannya jangan dipegang pakai tangan kanan, seperti itu ya. Jadi tidak dibolehkan. Nah, kemudian wala yastanaji biyamini, dan juga tidak cebok ya atau membersihkan kemaluan itu dari tangan kanan ya. Jadi kalau cebok itu pakai tangan
tangan kiri. Ya, ini masya Allah dalam Islam hal-hal seperti ini pun dijelaskan. Ya, bahwasanya kita tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, juga tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Ya. Jadi tangan kanan itu memang sangat sangat dimuliakan dalam Islam, khusus untuk apa? Untuk makan, untuk hal yang baik-baik, menulis, seperti itu. Ya. Wala yatanaffas fil ina. Nah, ini juga termasuk adab juga, ya. Mungkin di pertemuan pertama adab kita itu dulu, waktu itu kalau nggak salah hanya saya sama Nidaul Husna ya. Itu bahas satu hadis ya. Jadi dulu kan niatnya hadis, tapi ternyata berat kalau hadis. Hadis hanya untuk paket C. Wala yatanafas fil ina, dan jangan apa? Jangan bernafas di wadah. Ya, jadi ketika kita minum itu jangan sambil nafas. Gitu ya. Kemudian apa ya? Jangan meninggalkan nafas. Ya, ketika kita minum atau ketika kita minum. Ya, kita minum pakai wadah, baik itu pakai gelas atau pakai botol, maka jangan bernafas kemudian meninggalkan jejak, ya. Meninggalkan uap di sekitar tempat minum itu. Ya, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi berdasarkan hadis ini kita tahu bahwasanya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan itu tidak dibolehkan. Ya. Begitu juga cebok dengan tangan kanan, ini juga hukum asalnya tidak boleh. Dan juga termasuk hal yang tidak dibolehkan adalah bernafas pada wadah, ya, seperti itu. Mana qauluhu fulanun ya'khudhu dzakarahu bi yaminihi fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi ay la yamsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi fa huwa yabul. Maksudnya di sini adalah, ya, di sini ditegaskan oleh Syekh bahwasanya dimaksud tidak boleh apa namanya menyentuh kemaluannya adalah ketika dia afan. Sini penegasan bahwasanya tidak dibolehkan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat sedang pipis. Meskipun di sini hadisnya untuk laki-laki, tapi berlaku juga untuk perempuan. Perempuan juga sama, tidak dibolehkan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Nidal Husna, paham? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Suara antum kecil ya? Atau anak yang kurang gede? Coba bilang lagi. Paham Ustaz. Nah, alhamdulillah. Antum sakit, Nida? Enggak Ustaz, ini HP-nya emang sudah agak bermasalah sedikit. Oh, baik, baik. Jadi Nah, kalau agak jauh kedengarannya kecil. nah, baik. Minal fawaidul mustanbatah min hadzal hadis karahatu masil farji biadil ma. Ya. Faidah yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya makruh, ya. Makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan seperti itu. Kemudian adab yang keenam yaitu adamul istinja bil yamin, yaitu tidak cebok menggunakan tangan kanan. Tidak cebok menggunakan tangan kanan. Itu adab yang ke-6 dari adab buang hajat. Itu tidak cebok menggunakan tangan kanan. Wadzalika lima rawahu Abu Dawud bisanadin hasan an Hafsah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Amirul Mukminin, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan tangan kanannya itu untuk apa? Untuk makan, untuk minum, dan untuk pakaian. Memulai memakai pakaian. Jadi kalau pakai pakaian, yaitu pakai yang masuk tangannya ke lengan baju itu yang kanan. Wa yaj'alu shimalahu lima siwadalik, ya, dan kemudian menjadikan tangan kirinya, ya, menjadikan bagian kirinya untuk yang selain itu. Nah, dan juga ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yadu Rasulullah
kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa makana min adza. Ya, jadi dulu tangan kanan Rasulullah SAW itu digunakan untuk apa? Untuk yang suci-suci, ya, untuk memegang benda-benda yang suci, bukan yang kotor atau bukan yang najis. Wa ta'amihi, dan juga untuk makan, ya, untuk makanan. Kemudian wakanat yaduhul yusra, sementara tangannya yang kiri li khalaihi, untuk apa? Untuk hubungannya sama toilet, ya, hubungannya sama kamar mandi. Ya, jadi untuk cebok, untuk membersihkan, seperti itu. Ya. Wa makana min adza, ya. Dan apa saja yang termasuk dari hal-hal yang apa? Yang kotor, seperti itu. Wa Muslim fi sahih an Salman radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan juga dari apa? Dari Imam Muslim, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya apa? Bahwasanya dari Salman ini qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah li qa'itin aw baulin aw nastanji'a bil yamin. Nah, berkata bahwasanya sungguhnya Rasulullah SAW itu melarang kita dari buang hajat menghadap kiblat atau pipis atau cebok menggunakan tangan kanan, ya, seperti itu. Jadi hadisnya banyak, tentu masih ada hadis-hadis yang lain, tapi di sini tercantum sudah beberapa hadis yang insya Allah sudah cukup, ya, menunjukkan bahwasanya kita ini tidak boleh, hukumnya makruh, ya, tidak boleh menggunakan tangan kanan untuk apa? Untuk cebok, untuk istinja. Nah, jadi tidak dibolehkan. Kemudian adab yang ketujuh adalah adabu qada'il hajah fi tariqi masruq wa dhallin nafi' wa mawridil ma'. Itu tidak boleh buang hajat, ya, atau tidak buang hajat tidak buang hajat di mana? Di jalan yang bisa dilewati, yang biasa dilewati manusia. Ya. Tidak buang hajat di jalan yang biasa dilewati manusia. Sudah ditulis? Hidayah, sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Nah, koma, tempat berteduh, koma, tempat berteduh, koma, tempat berteduh, koma, dan aliran air, dan aliran air atau tempat air mengalir, ya. Dan tempat air mengalir itu tidak dibolehkan, ya. Dan tempat air mengalir itu tidak dibolehkan. Sudah? Sudah disyarat atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya, ya. Jadi kita itu tidak boleh, ya. Di sini ada hadisnya, ya. Ayahrumul baul aul qa'id fi tariqi yamshi nasfi. Itu haram, ya. Haram pipis atau buang air besar, ya, di jalan yang manusia itu biasa lewat di situ. Ya, meskipun pinggirannya, ini penting, ya. Kadang ada orang, ya, pipis di mana? Di pohon, ya, di pinggir jalan, di pohon, ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena manusia biasa lewat di situ. Manusia biasa lewat di situ, ya. Itu tidak dibolehkan. Karena baunya pasti mengganggu manusia yang lain. Ya, tidak dibolehkan. Wa fi dzillin nafi, termasuk juga tidak boleh buang hajat di mana? Di tempat berteduh manusia. Ya, tempat-tempat berteduh. Ya, tempat berteduh makhluk hidup. Misal di situ ada pohon, ya. Di situ biasanya tempat orang istirahat, misalnya duduk, singgah, nyantai. Nah, pipis di situ tidak boleh. Atau buang hajat di situ tidak boleh. Ya. Bukan hanya pohon, misal ada
rumah kayu atau apapun itu yang biasanya manusia gunakan untuk berteduh, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang buang hajat di situ. Haram. Ya, tidak boleh. Yantafi'un nas bihi, yang biasa manusia itu mengambil manfaat dari tempat berteduh itu. Itu tidak boleh digunakan untuk apa? Buang hajat. Wa fi mauridi ma'i kabirin afan. Wa fi mauridi ma kabirin aw nahrin ya'khudun nas minhul ma. Atau tempat afan, yang tadi bukan tempat air mengalir ya. Tadi diganti. Jadi tadi itu tidak buang hajat di jalan yang dilewati manusia, koma tempat berteduh, koma sumber air. Ya, tempat sumber air, bukan tempat air mengalir, tempat sumber air. Sudah diganti? Sumber air. Sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Nah, kemudian di sini dikatakan wa fi mauridi ma'in kabirin aw nahrin ya'khudun nas minhul ma. Ya, seperti misalnya sumur, orang pipis di sumur, ini tidak boleh. Atau sungai yang biasa manusia itu mengambil airnya dari situ. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengambil dari sumber air ya. Pipis saja tidak boleh, apalagi orang ada yang nyemplung ke sumur, misalnya sengaja mengotori sumur ya. Kadang ada orang buang sampah ya di sungai, buang sampah di mana? Di sumur ya. Di sungai ini yang paling sering ini orang buang sampah di sungai ini, Allahu a'lam, semoga Allah berikan hidayah. Tidak boleh, ya, tidak boleh, haram. Ya, kita pipis saja, pipis itu kan air ya. Pipis itu kan air, bukan benda padat ya. Itu tidak boleh loh. Pipis itu tidak boleh di sungai. Apalagi orang buang sampah. Pipis itu kan benda cair. Nanti dia mengalir hilang, gitu kan? Dia mengalir, nanti dia nyatu sama air, bercampur sama cair yang lain, bisa terurai. Itu saja tidak dibolehkan. Apalagi sampah. Kadang kita ini masalah ya di masyarakat kita. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya. Kadang ada orang tanpa merasa dosa, ya, tanpa merasa bersalah, buat limbah, ya, limbah rumah atau limbah apa, dibuang di sungai. Nah, ini tentu bukan hanya apa melakukan dosa karena melanggar hadis Nabi, tapi juga melakukan dosa karena apa? Menzalimi orang lain, menzalimi banyak orang, ya, seperti itu. Dan bahkan bisa berdampak apa? Banjir, dan ini tentu lebih dahsyat lagi dosanya. Nah. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-lu'anan. Qalu wa mal lu'anani ya Rasulullah alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu siapa yang qalu, ya di sini dikatakan alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Di sini ada penjelasannya, jauhilah oleh kalian dua hal yang dilaknat, ya. Dua hal yang dilaknat. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu alladzi yatakhala fi tariqin nas, itu orang yang buang hajat. Buang hajat di mana? Di jalannya manusia, jalan yang bisa dilewati manusia, dan orang yang buang hajat di tempat berteduh manusia. Ini dilaknat, ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Sunan Abi Dawud wa huwa hasan bi syawahidi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mula'in la'ina salas al-barasi fil mawarid wa qari'ati tariq wa zil. Nah, ini juga sama, ya mananya hampir sama, yaitu orang tidak boleh yaitu buang hajat di jalan, di tempat berteduh, atau di tempat sumber-sumber air. Ya, di sini dikatakan oleh penulisnya bahwasanya hurmah ini artinya haram. Ya, hurmah ini apa? Haram. Ini haram.
Kalau yang tadi awal-awal itu karohah, makruh. Kalau yang ini haram. Ya, kalau yang tadi dia menyentuh kemaluan, ya, misal apalagi tadi cebok dengan tangan kanan itu masih makruh. Tapi yang ini nih haram. Karena apa? Karena dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi dia zalim. Makanya di sini disebutkan haram. Disebutkan haram. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, ya sudah masuk silaturahman ya. Kita masih kurang sedikit ya. Ya wis apa. Kalau begitu cukup saja ya. Saya sudah kata tangan guru bahasa Inggris gak enak saya. Nah, baik insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait adab buang hajat. Kita selesai di adab yang keberapa hari ini? Adab ketujuh ya. Masih ada 3 adab lagi insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah berkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk hidayah bisa live ya. Kemudian untuk Nidal Husna dan Hilmah Hilwa bisa tetap di sini karena akan ada bahasa Inggris. Tafadhol hidayah boleh keluar. Syukran Ustaz. Afwan.